Pasar Mutiara, Surabaya, menggeliat sejak dini hari. Aroma kopi tubruk bercampur dengan bau ikan segar dan bumbu-bumbu dapur yang diulek kasar. Di salah satu lorong sempit, tersembunyi sebuah warung nasi rawon sederhana milik Pak Slamet. Warung itu tak lebih dari peta kecil di sudut yang kurang terlihat, hanya mengandalkan pelanggan setia yang mencari resep rawon warisan ibunya, kuah hitam pekat dengan rempah kuat dan daging empuk. Namun, persaingan ketat dan lokasi yang kurang strategis membuat Pak Slamet, seorang pria parubaya dengan kumis tipis, seringkali pulang dengan sisa rawon yang menumpuk. Bayangan anak istri di kontrakan sempit menghantuinya setiap malam. "Apa yang harus kulakukan lagi, Bu?" keluhnya pada sang istri, Bu Siti, suatu senja saat warungnya kembali sepi. Suatu malam, dalam keputusasaan, Pak Slamet bertemu dengan seorang pria misterius di sebuah kedai kopi remang-remang dekat pasar. Pria itu, yang mengaku bernama Ki Jatmiko, menawarkan bantuan untuk melariskan dagangan Pak Slamet dengan cara yang tidak biasa. Ki Jatmiko menjelaskan tentang keberadaan Hodam, yaitu jin pendamping yang bisa diperintah untuk membantu urusan duniawi, termasuk menarik rezeki dan pelanggan. Awalnya, Pak Slamet ragu. Ajaran agama yang ia anut melarang praktik-praktik semacam itu. Namun, bayangan anak istri yang tidur di rumah kontrakan sempit, dan impian untuk mengembangkan warungnya, membuatnya goyah. Ki Jatmiko meyakinkannya bahwa Hodam yang akan mendampinginya adalah Hodam putih. Tidak berbahaya asalkan Pak Slamet menepati beberapa syarat sederhana. Rayuan Ki Jatmiko dan desakan ekonomi akhirnya meruntuhkan pertahanan Pak Slamet. Di sebuah gubuk tua yang sunyi di pinggir kota, Ki Jatmiko melakukan ritual. Asap kemenyan mengepul menyesakan, diiringi lantunan mantra-mantra Jawa kuno yang membuat bulu kuduk Pak Slamet berdiri. Sebuah keris pusaka yang diletakkan di tengah lingkaran garam seolah bergetar. Ki Jatmiko menjelaskan bahwa Hodam yang akan mendampinginya berwujud seekor gagak hitam besar bermata merah menyala, tak kasat mata, namun akan menarik pembeli seolah terhipnotis. "Ada syaratnya," bisik Ki Jatmiko, suaranya parau. "Setiap malam Selasa Kliwon, engkau harus meletakkan semangkuk nasi putih, 7 batang dupa, dan secangkir kopi pahit di sudut dapur warung sebelum jam 11 malam. Itu adalah santapan untuk sang Hodam. Dan ingat, kau tak boleh sekali-kali mengeluh tentang sepinya pembeli, bahkan jika itu terjadi. Juga, hindari daging babi dan beberapa jenis ikan tertentu. Terpenting, rahasiakan perjanjian ini dari siapapun, termasuk keluargamu. Melanggar salah satu saja, Hodam akan murka dan bisa mengambil kembali rezekimu, bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Sejak malam itu, warung rawon Pak Slamet berubah drastis. Hari berikutnya, antrean pembeli mengular hingga keluar lorong. Aroma rawonnya seolah memiliki magnet kuat, memanggil siapa saja yang melintas untuk mampir. Pembeli yang tadinya ragu-ragu tiba-tiba ingin mencicipi. Uang mengalir deras, seolah tak ada habisnya. Pak Slamet dan Bu Siti kewalahan, bahkan harus merekrut beberapa pegawai baru. Dalam hitungan bulan, kesuksesan warung rawon Gajah Mungkur sudah tidak bisa ditampung lagi di lorong pasar yang sempit itu. Pak Slamet, yang kini berlimpah uang, mengambil keputusan besar. Ia membeli sebuah ruko besar di jalan utama yang lebih strategis, tidak jauh dari Pasar Mutiara. Spanduk Gajah Mungkur kini terpampang gagah, menarik perhatian setiap orang yang lewat. Namanya menjadi buah bibir di seantero Surabaya, dikenal sebagai pemilik warung rawon yang laris. Namun, di balik gemerlap kesuksesan, Pak Slamet merasakan ada yang aneh. Ia mulai memperhatikan beberapa hal ganjil. Pelanggan yang datang seringkali memiliki tatapan kosong, seolah hanya mengikuti dorongan tak terlihat. Mereka makan dengan lahap, tak banyak bicara, dan pergi begitu saja setelah membayar. Kadang, Pak Slamet mencium aroma kemenyan tipis yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba di sekitar warung, meskipun ia tidak membakarnya. Beberapa kali, pegawai warung mengeluh melihat bayangan hitam besar berkelebat cepat di sudut ruangan, terutama saat warung sudah sepi menjelang tutup. Mereka mengira itu hanya efek kelelahan. Pak Slamet juga mulai merasa kelelahan yang tak wajar, seolah energinya terus-menerus disedot. Ia mudah marah dan sering melamun. Tidurnya tak pernah nyenyak, dihantui mimpi buruk tentang gagak hitam bermata merah yang terus mengejarnya. Hubungannya dengan Bu Siti dan anak-anaknya merenggang. Ia menjadi lebih tertutup,
diselimuti beban rahasia yang tak bisa ia bagi. Kekayaan yang datang instan itu terasa panas, seperti api yang membakar jiwanya. Suatu sore, Mbah Kasim, seorang pedagang tua yang bijaksana di Pasar Mutiara, mampir ke ruko baru Pak Slamet. Ia menatap Pak Slamet dengan sorot mata penuh pengertian. "Slamet," ujar Mbah Kasim, suaranya pelan namun menusuk. "Rezeki yang berkah itu menenangkan. Tapi jika ia datang dengan cara yang tidak benar, akan ada harga yang lebih mahal yang harus dibayar. Bukan hanya soal uang, tapi ketenangan jiwamu sendiri." Kata-kata Mbah Kasim menghantam Pak Slamet bagai petir. Ia menatap tumpukan uang di laci kasir, lalu pandangannya jatuh pada sudut warung tempat Ki Jatmiko dulu menyuruhnya membakar kemenyan. Ia tahu, rezeki yang melimpah ini bukan cuma-cuma. Ada kontrak tak terlihat yang terus menagih. Dan Pak Slamet mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan yang ia dapatkan ini sepadan dengan ketenangan yang perlahan-lahan direnggut darinya? Namun, dilema batin Pak Slamet tak berlangsung lama. Ambisi telah mengakar dalam dirinya. Bisikan-bisikan hodam yang dulu hanya sekilas kini terasa lebih kuat, memadamkan setiap keraguan. "Apa gunanya ketenangan jika kau kembali miskin?" Suara parau itu selalu menggema di benaknya. Pak Slamet memilih untuk mengabaikan kecemasan itu. Ia memejamkan mata terhadap kelelahan yang tak kunjung hilang, mengabaikan mimpi buruknya, dan menafikan keanehan pada para pelanggan. Yang penting, pundi-pundi uang terus terisi, dan nama Gajah Mungkur makin berkibar. Waktu berlalu. Usia Pak Slamet tak lagi muda. Rambutnya memutih, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Ia tahu, imperium Gajah Mungkur yang telah ia bangun harus terus berlanjut. Putra semata wayangnya, Arif, yang selama ini sibuk dengan pendidikan di luar kota, kini harus siap menjadi penerus. Masalahnya, ada janji Ki Jatmiko untuk tidak menceritakan rahasia penglaris ini kepada siapapun. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Pak Slamet kembali menghubungi Ki Jatmiko. Ki Jatmiko, yang terlihat tak menua sedikit pun, tersenyum simpul. "Sudah waktunya, Slamet," katanya seolah sudah tahu maksud kedatangan Pak Slamet. "Setiap perjanjian ada penerusnya, asalkan ada kesediaan dan keberanian." Maka, pada malam Selasa Kliwon yang sunyi, di ruko Gajah Mungkur yang sudah sepi dari pelanggan, sebuah ritual serah terima pun dilangsungkan. Arif, dengan wajah tegang namun penuh rasa ingin tahu, mendengarkan semua penjelasan ayahnya dan Ki Jatmiko tentang hodam gagak hitam bermata merah, tentang sesajen rutin, dan tentang segala pantangan yang harus ia patuhi. Asap kemenyan kembali memenuhi ruangan, mantra-mantra kuno dilantunkan, dan keris pusaka kembali menjadi pusat ritual. Pak Slamet menuntun tangan Arif untuk meletakkan sesajen di sudut warung, persis seperti yang dulu ia lakukan. Saat itu, Arif merasa udara di sekitarnya mendadak dingin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menyentuh bahunya. Sebuah bisikan samar seperti suara desisan melintasi telinganya. "Kini, hodam ini akan mendampingimu, Nak," bisik Pak Slamet, matanya berkaca-kaca, entah karena haru atau kelegaan. Sejak saat itu, tongkat estafet warung rawon, Gajah Mungkur, resmi beralih ke tangan Arif. Berbeda dengan Pak Slamet yang masih diliputi keraguan di awal, Arif, yang dibesarkan dalam kemewahan dan kesuksesan, menerima warisan ini dengan pikiran yang lebih pragmatis. Ia melihatnya sebagai aset tak ternilai yang menjamin kelangsungan bisnis. Setelah serah terima itu, Pak Slamet memang bisa beristirahat dari hiruk pikuk warung. Namun, ketenangan yang ia dambakan tak pernah datang. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya mulai menurun drastis, bukan karena penyakit biasa. Ia mulai menderita penyakit aneh yang tak bisa didiagnosis dokter. Kulitnya perlahan menghitam dan mengering, seperti kayu yang lapuk. Matanya cekung, dan dari sela-sela bibirnya yang pecah-pecah, kadang keluar cairan kental berbau amis. Tubuhnya kurus kering, seolah seluruh sari kehidupannya disedot habis. Setiap malam, ia meracau, menyebut-nyebut nama gagak hitam dan memohon ampun, sementara tubuhnya menggeliat kesakitan seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Bu Siti dan Arif panik. Mereka membawa Pak Slamet ke berbagai rumah sakit, bahkan ke tabib dan dukun. Namun, tak ada yang bisa menjelaskan atau menyembuhkan penyakit mengerikan itu. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan semua organ Pak Slamet baik-baik saja,
namun tubuhnya terus membusuk dari dalam. Arif menyaksikan penderitaan ayahnya setiap hari. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ini mungkin adalah harga yang harus dibayar atas perjanjian gelap itu. Ia melihat bagaimana ayahnya, yang dulu gagah, kini terbaring tak berdaya, dengan tubuh yang perlahan mengering dan tatapan mata yang dipenuhi ketakutan. Arif tahu, mungkin suatu saat ia juga mungkin akan berakhir seperti ayahnya, namun Arif memilih untuk tidak peduli. Baginya, itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Yang penting saat ini ia bisa hidup enak. Urusan tua dan mati nanti dipikirkan lagi, pasti ada jalan keluar. Akhirnya, Pak Slamet menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi yang menyedihkan, tubuhnya kaku dan menghitam, meninggalkan misteri penyakit aneh yang tak terpecahkan. Di bawah kepemimpinan Arif, Gajah Mungkur tak hanya bertahan, namun berkembang pesat. Warung utama di dekat Pasar Mutiara semakin modern dan ramai. Namun yang paling mencolok, dalam kurun waktu 5 tahun, Arif telah berhasil membuka banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, hingga Bali. Setiap cabang baru selalu dibuka dengan ritual kecil yang diam-diam dipimpin oleh Ki Jatmiko, atau oleh perwakilannya yang ditunjuk. Arif, sang pewaris, menjalani hidup yang penuh kemewahan, dikelilingi kesuksesan yang tak terbantahkan. Ia lihai dalam berbisnis, berinvestasi, dan selalu selangkah lebih maju dari pesaingnya. Namun, seperti ayahnya, ia juga mulai merasakan hal-hal aneh. Terkadang, ia mencium aroma kemenyan di kantornya yang mewah, atau mendengar bisikan, terus, jangan berhenti, di tengah keheningan malam. Ia tahu, harga kesuksesan ini terus dibayar. Dan Gajah Mungkur akan terus menjalar, seperti akar pohon beringin yang tak terlihat, menancap kuat dalam bumi, mengambil apapun yang ia butuhkan untuk terus tumbuh.